Ya enggak tahu, kok tanya saya. Kan begitu kan. Mestinya si mahasiswa itu kalau saya lagi ngajar dia mesti menggeleng. Bahkan dia bisa goblok, si Rocky bego, dungu, tolol, supaya timbul dialektika. Kalau dia sekaligus belajar nih, Bung Rocky. Ini kan saya sendiri terus terang ya baru agak sedikit paham esensi pembelajaran itu, Bung Rocky, ketika sidang tugas akhir S1. Agak semakin paham lagi ketika sidang tesis S2. Karena di situ ada dialog, ada saling tesis antitesis antara saya dengan para penguji. Dan terbentuklah sebuah pola pikir dan sebuah sistematika berpikir gitu loh. Nah, ini sekaligus melalui acara ini saya ingin bertanya, memangnya cara belajar yang baik dan benar itu bagaimana? Kan semua orang Indonesia ini sejak umur 5-6 tahun sudah mulai belajar masuk sekolah sampai mungkin umur 20-an, tetapi ternyata proses pendidikan kita itu tidak berkorelasi dengan kebangkitan kemajuan peradaban. Berarti kan mungkin proses belajarnya, cara belajarnya ada yang salah. Nah, kira-kira ini biar dikasih ilmu nih cara membaca, cara belajar yang benar itu bagaimana, Bu Rocky, agar lahir sebuah manusia yang merdeka dan berkualitas dan kemudian ujungnya bangsa kita juga bisa maju. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Ini ada riset memperlihatkan bahwa di dunia ini jumlah cellphone, jumlah handphone itu lebih banyak daripada jumlah toilet. Ini jadi rupanya orang masuk toilet sekarang dengan 2 handphone itu. buat apa ya? Mungkin buat nanya sesuatu kayak pertanyaan tadi. Tapi karena dia di toilet, dia nggak tahu dia mau tanya sama siapa. Maka dia tanya pada Google. Ada jawaban, pasti ada jawaban. Tetapi Google itu didesain untuk memberi jawaban, bukan untuk mempersoalkan pertanyaan. Kan itu intinya kan. Jadi yang hal dibilang tadi, justru kalau kita jawab, ya tanya Google punya jawaban. Tetapi belajar itu artinya mempersoalkan pertanyaan itu, bukan mencari jawaban. Yeah. Jadi dari situ terlihat cara seseorang bertanya bisa kita persoalkan. Kenapa Anda tanya itu? Kenapa bukan yang lain? Mengapa harus segala sesuatu ada? Kenapa yang tidak ada tidak Anda pertanyakan itu? Kan itu dasar pertama. Dan itu sebetulnya adalah awal dari kuriositas anak. Anak selalu mulai dengan logika sederhana itu. Nah, kita tidak membiasakan untuk kembali pada periode dasar kritisisme itu tumbuh pada anak. Anak itu mempersoalkan pertanyaan kita pada dia, tuh. Bukan menanti jawaban kita. Tuh. Jadi itu soalnya. Tuh, di dunia lebih banyak handphone daripada toilet. Nah, di kita di Indonesia lebih banyak amplop daripada buku tuh. Dan di dalam buku kadang-kala seseorang dapat hadiah buku, di dalamnya diselipin amplop itu. Booster itu kalau minta amplop dia seolah-olah minta buku. Pak Jokowi kasih saya buku dong tuh. Nah, itu karena di dalam buku itu ada amplop tuh. Demikian juga lembaga survei itu. Itu lebih banyak terima amplop daripada terima buku. Jadi saya balik lagi pada soal kita tadi itu. Kita mau lihat sebetulnya konsep dasar kita bernegara apa sebetulnya? Apa yang disebut menjadi bangsa itu? Dengan ikatan apa kita jadi? Ikatan pertumbuhan ekonomi. Itu bisa berantakan setiap saat. Ikatan kita dipersatukan oleh jalan tol. Itu bisa bolong aspalnya setiap saat kan. Tapi kalau kita diikat dengan konsep itu akan kuat. Dan konsep itu basisnya adalah pertengkaran ide itu. Jadi itu soalnya. Kenapa kita takut bertengkar dengan ide itu? Setiap kali saya masuk ruang kuliah, kalau saya lagi ngajar, saya pakai aturan pertama. Kalau saya sedang mengajar dan Anda ngangguk-ngangguk, itu artinya Anda dungu, keluar aja dari kelas itu kan.
Kan begitu kan. Mestinya si mahasiswa itu kalau saya lagi ngajar dia mesti menggeleng. Bahkan dia bisa goblok, si Rocky bego, dungu, tolol. Supaya timbul dialektika. Kalau dia mangut-mangut doang, ya kita tahu artinya dia jadi feodal kan. Kita titipkan tipuan pun dia akan mangut-mangut kan. Jadi demikian juga penguji skripsi juga sering kali begitu tuh, sekedar mangut-mangut padahal lagi ditipu oleh si mahasiswa tuh. Kenapa? Karena dia kekurangan bacaan. Dua minggu sebelum mahasiswa itu ujian, si mahasiswa udah bisa duga si dosen penguji gua ini bego karena udah berapa kali dia cuma bisa ucapkan hal yang standar-standar aja, padahal ilmu pengetahuan udah tumbuh dalam 8 minggu terakhir. Jadi dengan mudah kita lihat bahwa betul tadi the politics of why, politik why, apa namanya, whyness, mewaikan, ya tadi apa, menanyakan semua soal kan. Itu yang nggak dibiasakan nih, karena ada soal pertama yaitu feodalisme. Yang kedua adalah seolah-olah tidak sopan kalau seorang junior itu protes di depan kelas pada seniornya, ada dosennya. Padahal kita punya konsep kebebasan mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik itu bukan milik profesor atau dosen, itu milik setiap insan akademis yang punya dalil. Mau mahasiswa semester 1, kalau dia punya dalil, dia berhak naik ke mimbar akademis untuk mempertahankan dalilnya tuh. Kan itu supaya itu berlangsung, di situ kesetaraan kita berpikir. Jadi sekali lagi bagian-bagian itu yang mesti kita bayangkan aja bahwa hal ini yang beban bangsa ini memang soal utang luar negeri. Beban bangsa ini memang soal rasio pajak yang nggak naik-naik tuh. Tapi semua itu bisa kita atasi sebetulnya. Kalau kekuasaan kasih sinyal buat dia berpikir, maka kita punya harapan. Jadi kalau kita tahu ada orang yang sedang berpikir, kita punya harapan. Tapi kalau akhirnya jawabannya adalah ya enggak tahu kok tanya saya, ya itu artinya kita nggak punya harapan. Terima kasih.